Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aprilia Dwi Rahmawati dengan NPM 20103060029, anggota kelompok 4 mata kuliah teori ring. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan contoh soal beserta penyelesaiannya mengenai ideal utama, ideal prima, dan ideal maksimal. Terdapat soal, diberikan himpunan Z6 dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dengan elemen kesatuan. K dengan anggota himpunan 0, 2, 4 adalah ideal sejati dari Z6. Tunjukkan bahwa K adalah ideal prima. Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui anggota himpunan dari Z6 atau bilangan bulat modulo 6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian anggota himpunan ideal sejati dari Z6 yang disimbolkan dengan K yaitu 0, 2, dan 4. Ambil AB elemen dari Z6 dengan A bukan merupakan anggota dari K dan B juga bukan merupakan anggota dari K. Maka terdapat dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, jika AB bukan merupakan anggota dari K, sedemikian sehingga K adalah ideal prima dari Z6. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, jika AB elemen dari K sedemikian sehingga K bukan ideal prima dari Z6. Kita misalkan ambil 1 dan 3 yang merupakan elemen atau anggota dari Z6. Dengan 1 itu bukan merupakan anggota dari K dan 3 juga bukan merupakan anggota dari K. Maka 1 dikali 3 itu sama dengan 3. Nah, 3 di sini bukan merupakan anggota dari K atau ideal sejati dari Z6. Kemudian untuk pembuktian menggunakan tabel Kelly. Tadi kan diketahui ideal sejati dari Z6 itu 2, 4, dan juga 6. Nah, kita cari anggota yang lain menggunakan anggota Z6 yang lain menggunakan tabel Kelly dengan aturan perkalian. Nah, di sini 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 3, 3, 1 dikali 5 itu 5, 1 dikali 3, 3, 3 dikali 3 modulo 6 itu 3, 3 dikali 5 modulo 6 itu 3, kemudian 5 dikali 1 itu 5, 5 dikali 3 modulo 6 itu 3, 5 dikali 5 modulo 6 itu 1. Berdasarkan tabel Kelly dan penyelesaian sebelumnya, berlaku bahwa untuk suatu AB elemen dari Z6 dengan A bukan merupakan anggota dari K dan B juga bukan merupakan anggota dari K, maka AB bukan merupakan anggota dari K. Jadi dapat disimpulkan bahwa K adalah ideal prima dari Z6. Baik, untuk contoh selanjutnya akan dipaparkan oleh saya Dina Iki Pratiwi Putri. Nah, untuk contoh yang kedua ini masih berkaitan dengan ideal utama, yaitu dengan contoh Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Misal diambil himpunan bagian dari Z, misalkan kita ambil I dengan himpunannya itu anggota himpunan 8N dengan N itu elemen Z. Nah, anggotanya itu ada 0, plus minus 8, plus minus 16, plus minus 32, dan seterusnya. Nah, I di sini dapat kita tulis sebagai himpunan yang dibangun oleh elemen 8. Nah, dapat ditulis I sama dengan pembangun 8. Nah, di 8-nya ini ada tanda kurung siku di samping kanan dan kirinya ya. Nah, sehingga I ini merupakan ideal utama. Nah, gimana kita membuktikan I sama dengan pembangun 8 ini adalah ideal utama? Nah, misalkan ambil ideal lain dari Z ya. Kita ambil I1. I1 itu dengan anggota dari 4N dengan N elemen Z. Nah, dengan anggotanya itu ada 0, plus minus 4, plus minus 8, plus minus 12, plus minus 16, dan seterusnya. Nah, semisal kita ambil lagi, ditulis I2 ya, I2 itu dengan anggotanya, anggota dari 2N, dengan N itu elemen Z, nah dengan anggota yang di dalamnya itu ada 0, plus minus 2,
plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 10, plus minus 12, dan seterusnya. Nah, terus kemudian anggota I2 ini bisa kita tuliskan sebagai I2 sama dengan pembangun 2. Nah, kemudian apabila kita perhatikan, terlihat bahwa I tadi, I itu pembangun 8, itu merupakan subset dari I1. Nah, I1 tadi adalah pembangun 4. Pembangun 8 subset dari pembangun 4. Nah, kemudian pembangun 8 ini juga subset dari pembangun 2. I subset dari I2. Terus kemudian I ini juga subset dari Z. Nah, dari contoh tersebut, kita tahu bahwa suatu ideal utama dalam Z yang dihasilkan dari suatu elemen K merupakan himpunan bagian dari setiap ideal utama yang dihasilkan oleh faktor dari K. Nah, jika K suatu bilangan prima, maka ideal utama yang dihasilkan oleh K hanya pembangun K dan Z itu sendiri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 3. Berbunyi, Z adalah suatu ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Buktikan bahwa I sama dengan himpunan Kx di mana X elemen Z adalah ideal utama dari Z. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya teman-teman bahwasanya Z ini adalah suatu ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Dan di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa I ini adalah himpunan Kx di mana X elemen Z adalah ideal utama dari Z. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah awal kita ambil A, B elemen I. Nah, kita misalkan saja di sini A sama dengan Kx, B sama dengan Ky, dengan X, Y elemen Z. Kemudian, karena kita sudah mengetahui atau memisalkan nilai A sama dengan Kx dan B sama dengan Ky, kemudian kita kurangkan A min B. Jadi, A min B sama dengan Kx dikurangi Ky. Karena sama-sama memiliki K, sehingga kita kelompokkan dan K-nya berada di luar. Jadi, K dalam huruf X min Y elemen I. Karena X min Y elemen Z, sehingga A min B elemen I. Untuk setiap A, B elemen I. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita ambil A elemen I, yang dimana tadi kan A sama dengan Kx, kemudian kita ambil P elemen Z. Nah, seperti ini ya. Kemudian, kita kalikan A kali P. Nah, maka diperoleh A kali P sama dengan Kx dikali P. Kemudian kita keluarkan K-nya sehingga K X kali P elemen I. Kemudian langkah selanjutnya yaitu karena X P elemen Z, jadi A kali P elemen I. Untuk A elemen I dan P elemen Z. Nah, dari pembuktian-pembuktian langkah tadi kita dapat menyimpulkan ya teman-teman, bahwasanya terbukti bahwa I adalah suatu ideal dalam Z dan I adalah suatu ideal yang dihasilkan oleh suatu elemen di Z, sehingga I adalah suatu ideal utama dalam Z. Baik, untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jayanti Tri Ananda dengan NPM 201030609. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian latihan soal tentang ideal maksimal. Nah, di sini ada soal yaitu carilah ideal maksimal dalam ring Z8. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya dengan cara yang pertama-tama kita akan mencari anggota dari Z8, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari ideal sejati yang dibangun oleh, yang pertama itu yang dibangun oleh 1, yaitu ada Z8. Nah, di sini sudah jelas bahwa ini bukan merupakan ideal maksimal. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita cari ideal sejati yang dibangun oleh 2. Nah, di sini ada 0, 2, 4, 6. Lalu selanjutnya ada 8. 8 modulo Z8 ini 0, maka kita berhenti. Karena ini 0 ini berarti kembali ke depan, jadi kita berhenti. Lalu selanjutnya kita akan mencari ideal sejati yang dibangun oleh 3. Di sini ada 0, 3, 6,
ini saja ada 9 modulo 8 itu 1, lalu 12 modulo 8 ini 4, 15 modulo 8 ini 7, 18 modulo 8 ini 2, dan 21 modulo 8 ini adalah 5. Sebenarnya selanjutnya ini 24 modulo 8 ini kan 0, maka berhenti. Nah, dan ternyata ideal sejati yang dibangun oleh 3 ini merupakan sama dengan ideal sejati yang dibangun oleh 1 yang merupakan Z8. Nah, ini sudah jelas bahwa ideal sejati yang dibangun oleh 3 ini bukan merupakan ideal maksimal. Lalu selanjutnya, ini ada ideal sejati yang dibangun oleh 4, itu ada 0, 4, dan sebenarnya ada 8. 8 modulo 8 ini 0, maka sampai sini aja. Lalu selanjutnya ada ideal sejati yang dibangun oleh 5. Di sini ada 0, 5, 2, 7, 4, 1, 6, 3. Nah, ternyata ini sama dengan ideal sejati yang dibangun oleh 1 dan 3, yang mana merupakan Z8. Nah, ini kita sudah pasti ini bukan ideal maksimal ya. Nah, lalu selanjutnya itu ideal sejati yang dibangun oleh 6, yaitu ada 0, 6, 4, dan 2. Selanjutnya, ideal sejati yang dibangun oleh 7. Di sini ada 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, di sini ternyata ideal sejati yang dibangun oleh 7 ini sama dengan ideal sejati yang dibangun oleh 1, 3, 5, yang mana merupakan Z8. Nah, ini sudah pasti bukan ideal maksimal. Nah, dari perhitungan ini kita dapatkan itu ada 3 ideal sejati yang dibangun oleh ada 2, 4, dan 6. Nah, ini. Nah, lalu kita lihat di ideal sejati yang dibangun oleh 6. Ini ada 0, 6, 4, 2. Nah, ternyata ini sama dengan ideal sejati yang dibangun oleh 2. Nah, jadi kita ambil salah satunya aja, kita ambil yang 2. Jadi kita dapat itu ada 2 ideal sejati, yaitu yang ideal sejati yang dibangun oleh 2 dan 4. Nah, dari kedua ini kita akan mencari ideal maksimalnya. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita cari mana yang tidak termasuk ideal, yang tidak termuat pada yang lain. Bahwa ideal maksimalnya itu yang 2. Kenapa? Karena di sini ada 2 dan 6 yang tidak termuat dalam ideal sejati yang dibangun oleh 4. Gitu. Nah, lalu kita masuk ke diagram lattice. Nah, diagram lattice-nya itu ada Z8, ada 2, dan 4. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah terjawab ya, ternyata ideal maksimal dari Z8 yaitu 2. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, contoh soal selanjutnya yaitu tunjukkan bahwa pembangun dari x kuadrat plus 1 adalah bukan ideal prima dari Z2x. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita misalkan untuk F1 pada fungsi pembangun ini. Nah, maka jika kita masukkan ke fungsinya ini, maka F1 itu sama dengan 1 kuadrat plus 1. Nah, 1 kuadrat itu kan 1 ditambah 1 itu menjadi 2. Nah, karena modulo 2 pada Z ini, pada Z2 ini kan modulo 2, maka ini didapatkan hasil 0. Nah, setelah itu, karena hasil dari F1 itu sama dengan 0, maka ini bukan ideal maksimal sesuai dengan definisi ideal maksimal. Nah, untuk selanjutnya kita misalkan kembali jika ada x plus 1 kuadrat itu merupakan elemen dari pembangun x kuadrat plus 1. Nah, kita dapat mencari ini apakah benar. Kita akan buktikan kalau x plus 1 kuadrat, itu elemen dari pembangun x kuadrat plus 1. Kita dapat jabarkan ini menjadi x plus 1 kuadrat itu kan menjadi x kuadrat plus 2x plus 1.
Nah, tapi ini kan modulo 2, sehingga kita dapatkan hasil itu x kuadrat plus 1 saja. Karena ini kan 0 plus 1. Nah, sehingga didapatkan x kuadrat plus 1. Nah, jadi dari sini x kuadrat plus 1 ini merupakan elemen dari pembangun x kuadrat plus 1. Nah, kita ingat kembali untuk teorema ideal prima. Nah, untuk teorema ideal prima itu kan berbunyi, jika A kali B elemen dari P dengan A itu elemen dari P dan A elemen dari P atau B elemen dari P, sehingga jika diterapkan, diimplementasikan pada soal ini, sehingga untuk x plus 1 dikalikan x plus 1 ini dari ini kan, ini kuadrat, jika dijabarkan kan menjadi ini. Nah, itu merupakan elemen dari pembangun x kuadrat plus 1. Benar ya, dari sini. Nah, tetapi kita harus ingat kembali, x plus 1 ini jika berdiri sendiri, x plus 1 itu bukan merupakan elemen dari x kuadrat, bukan elemen dari pembangun x kuadrat plus 1. Kenapa? Ini kan misalnya nih, misalnya ini A-nya dan ini B-nya. Nah, A dan B, A atau B ini tidak ada pada pembangun x kuadrat plus 1-nya, sehingga x plus 1 itu bukan merupakan elemen dari pembangun x kuadrat plus 1. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa pembangun x kuadrat plus 1 ini bukan ideal prima dari Z2X. Nah, kesimpulannya ini dan terbukti bahwa pembangun x kuadrat plus 1 ini bukan merupakan ideal prima dari Z2X.